Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Sarastuti. Saya mengajar di SD nomor 2 Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, program studi PGSD tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 pada mata pelajaran IPAS materi perubahan energi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru tahu kalian semua semangat sekali. Tetapi sebelum itu, Bu Guru ingin bertanya, apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Haris? Sekolah semua. Oke, berarti sekolah semua ya. Kita kasih tepuk salut dulu untuk kita semua karena hari ini semuanya hadir bersama kita. Tepuk salut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini kalian tahu tidak kita akan belajar apa? Tentang energi dan perubahan. Oke, tentang energi dan perubahannya sudah ada di layar ya, kalian bisa baca. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya. Itu pembelajaran IPAS fase C, ya. Nah, tapi sebelum itu, Bu Guru ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu sebagai tanda bahwa kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, ya. Kalian mau bernyanyi lagu apa? Oke, dari Sabang sampai Merauke, ada yang mau memimpin? Saya. Yang lain berdiri, tunggu abah-abahnya saya. Sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian akan dapat menyelidiki sumber-sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan kita. Kemudian capaian pembelajarannya adalah kalian nanti akan mengikuti dan bisa mendemonstrasikan bagaimana penerapan sumber-sumber energi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, sebelumnya Bu Guru ingin bertanya sama kalian. Pernah tidak ponsel kalian kehabisan baterai? Pernah. Punya ponsel kan? Pasti ya. Oke. Pernah kan kehabisan baterai? Pernah. Apa yang kamu lakukan kalau seandainya ponselmu kehabisan baterai, Rama? Dicas. Kalau Kenzi? Dicas juga? Oke. Kenapa sih harus dicas baru bisa kembali baterainya? Karena ada energi listrik. Oke, berarti kalian udah tahu sedikit tentang energi ya. Jadi apa sih itu energi? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Ya, untuk lebih lengkapnya, kamu bisa perhatikan di layar. Nah, silakan yang membaca, Komang. Baca, Mam. Energi listrik, energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Energi panas, energi yang didapat dari api atau panas bumi. Energi cahaya, energi yang didapat dari matahari. Energi bunyi, energi yang dihasilkan oleh bunyi. Energi kimia, energi yang dihasilkan dari proses kimia. Energi nuklir, energi yang dihasilkan oleh nuklir. Oke, jadi seperti yang dikatakan oleh Komang tadi, seperti yang dibaca oleh Komang di layar, seperti yang juga kalian lihat di layar, bahwa bentuk-bentuk energi itu ada banyak ya. Yang pertama, itu ada yang namanya energi potensial. Tadi nggak dibaca sama Komang. Jadi energi potensial itu adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Misalnya, Bu Guru pegang ini, ya. Terus ada energi loh di dalam buku ini kalau misalnya Bu Guru lempar, ya. Terus misalnya kena botol minumnya jatuh karena kena buku. Nah, itu namanya energi potensial. Jadi setiap benda itu secara tidak langsung pasti memiliki energi potensial. Ya. Nah, setelah energi potensial ada yang namanya energi kinetik atau energi gerak. Kalian pasti sudah tentu tahu apapun yang bergerak berarti dia pasti memiliki energi. Nah, contohnya yang alami misalnya ada air mengalir, itu ada energinya. Terus angin bertiup, itu juga ada energi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada energi listrik, ada energi panas, ada cahaya, ada bunyi, ada kimia, ada nuklir dan seterusnya. Tahu nggak energi dapat berubah bentuk? Oke, contohnya ini ada berapa benda ya? Ada 6 benda. Ada 6 benda yang ada di papan tulis, yang ada di layar. Yang pertama ada benda setrika. Tahu tidak kalau ada loh perubahan energi yang terjadi kalau kalian sedang menggunakan setrika? Energi. Oke, energi listrik menjadi energi panas. Jadi dari energi listrik, bentuk energi listrik itu dia berubah menjadi panas. Nah, kemudian ada kipas angin. Perubahan energi apa yang terjadi? Listrik menjadi gerak. Oke, listrik menjadi gerak. Kalau misalnya ini gambar apa ya? Oven. Oven terjadi perubahan energi apa? Listrik menjadi energi panas. Kemudian ini blender. Kalau blender perubahan energinya apa? Oke, energi listrik menjadi gerak. Kalau misalnya ini, tadi kan listrik semua nih, ini ada satu. Oke, energi kimia menjadi energi gerak. Paham ya? Benar paham? Lagi satu ini. Televisi, perubahan energinya apa? Sailendra? Energi listrik menjadi cahaya dan juga energi bunyi. Jadi kalau di televisi ada 2 perubahannya, listrik menjadi cahaya dan listrik menjadi bunyi. Paham? Oke, good. Di dunia ini karena ada yang namanya sumber energi. Ya, dari sumber energi ada 2 jenis. Ada energi yang terbarukan dan ada energi yang tak terbarukan atau tidak dapat diperbarui. Nah, jadi sumber energi terbarukan atau dapat diperbarui, ya, itu yang pertama ada matahari, yang kedua ada angin, yang ketiga air, yang keempat panas bumi. Panas bumi. Nah, ada lagi yang sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan. Contohnya ada minyak bumi. Kalian tahu minyak bumi? Minyak bumi yang sudah diolah itu bisa jadi aftur, bisa jadi bensin, ya. Pertamax ya, betul. Benar, solar, ya, semua dari minyak bumi. Kenapa sih dia nggak bisa diperbarui? Karena dia terbatas. Kenapa
dia bisa terbatas? Oke. Nah, jadi minyak bumi ini dihasilkan oleh fosil-fosil hewan laut pada zaman dulu yang sudah mengendap selama puluhan ribu tahun sehingga dia bisa menghasilkan minyak. Jadi misalnya kalau kalian habiskan minyak buminya sekarang, nanti nggak ada stok lagi, nanti lagi 30.000 tahun baru ada stok lagi. Jadi dia makanya dia sebagai sumber energi yang tidak dapat dipercayai. Kemudian ada yang namanya batu bara. Bagikan KPD-nya dulu per kelompok. Sudah semua mendapatkan KPD? Sudah. Nah, jadi seperti janji kita ya kemarin bahwa hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Ya kemarin juga kita sudah mendiskusikannya, kemudian kita sudah membuat proyeknya itu di rumah. Ya tinggal sudah setelah jadi. Sekarang kalian lanjutkan pengerjaan proyeknya di sekolah. Ya, silahkan dikeluarkan alat dan bahan dari proyek-proyek kalian. Kalian lanjutkan pengerjaannya, kemudian kalian kerjakan KPD-nya. Nanti baru kita akan mempresentasikan. Ada pertanyaan? Ya.
penyanyi lagu yang sering kita nyanyikan di halaman itu? Hai teman, gimana? Oh ya. Ayo penyanyi ya, 1, 2, 3. Mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Mari kita terhormat dengan saudara beda pendapat. Ada Islam Allahu Akbar, ada Buddha Amitabha, ada Kristen Haleluya, ada Hindu Swastiastu dan Konghucu Kongsu semua jadi saudaraku. Udah? Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Udah semangat lagi? Kalau ada yang mau minum, silakan minum dulu. Kok diam? Hai teman-teman. Saya akan mempresentasikan dari kelompok air. Di sini kalian bisa lihat poster buatan kami dan poster yang kami buat tentang kita harus menghemat air. Jika kita menggunakan air secara terus-menerus akan cepat habis. Sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Benar? Oke, sudah cukup itu presentasinya? Oke, tepuk salut. Pertanyaannya? Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok gerak. Ini perubahan energi gerak menjadi energi cahaya. Kalau ban ini diputar, maka lampunya akan hidup. Ini alatnya dinamo, kabel, lampu, dan kayu. Sekian dari presentasi saya. Ada yang dipertanyakan? Tidak. Itu nama alatnya. Alat apa? Ini? Dinamo. Ada yang lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Nah, jadi itu terjadinya perubahan energi apa? Gerak menjadi Gerak menjadi cahaya. cahaya. Ya, ketika kalian gerakkan rodanya itu, maka lampu-lampu akan menyala. Itu tadi yang ditanyakan oleh apa namanya? Rangga. Tadi itu alat apa namanya katanya? Dinamo. Oke, dinamo. Ya. Ada pertanyaan lain? Sudah? Oke, silakan. Tepuk salut. Hai teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang energi listrik menjadi energi gerak. Teman-teman akan melihat perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kalau sakral dipencet, kipas anginnya akan bergerak. Baterai untuk menghidupkan kipas, kabel untuk menyalurkan listrik ke kipas, sakral untuk menyalakan kipas angin. Apakah ada pertanyaan? Kipas angin. Plastik. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, jadi kelompok angin itu sedang setelah membuat proyek di mana memperlihatkan bahwa energi listrik bisa berubah menjadi energi listrik menjadi energi
ada yang dipertanyakan lagi? Ada yang bertanya? Oke, silakan. Menyalakan lampunya menggunakan energi listrik. Ya. Itu yang di gambar balon kok. Apa? Yuk, Nanda. Kan kerannya kan di jangkut itu menyala. Oh, oh di gambar maksudnya di gambar itu kok lampunya menyala padahal saklarnya padahal tutnya nggak dicolok ya? Ya. Oke, itu kan variasi gambarnya. Maksudnya itu jangan diperhatikan kok bisa nyala padahal nggak dicolok. Coba diperhatikan bahwa kalau misalnya kalian tidak menggunakan lampu lagi, makna dari gambar itu adalah kalau misalnya kalian sudah tidak menggunakan lampu karena sudah terang, jadi kalian harus ingat untuk mematikan lampunya. Ya, jangan buang-buang energi. Paham? Oke, silahkan. Tepuk salut. Hai teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok matahari. Suaranya, volumenya dikeras sedikit. Pada poster ini terdapat sumber energi minyak bumi. Kita harus menghemat sumber energi minyak bumi karena sumber energi minyak bumi tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang keberadaannya akan langsung habis setelah digunakan. Hal ini terjadi sebab sumber daya alam tidak dapat didaur ulang atau dihasilkan kembali. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau bertanya? Busnya bergerak karena ada energi yang Energi kimia yang didapatkan dari minyak bumi. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi coba kalian perhatikan poster yang dibuat oleh kelompok matahari itu adalah poster yang menceritakan tentang betapa banyaknya polusi yang ada di lingkungan kita. Ya, polusi-polusi itu disebabkan oleh kendaraan bermotor yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Kemudian asap-asap dan polusi yang lain juga disebabkan oleh pabrik-pabrik besar ya yang menggunakan minyak bumi juga sebagai bahan bakarnya. Dan tepuk salut. Oke, silakan dulu kelompok matahari. Nah, Hai teman-teman. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang energi listrik menjadi energi cahaya. Pada energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Salah satunya adalah lampu pijar dan kabel. Ada yang bisa ditanyakan lagi? bagaimana cara menggunakan produkmu, menggunakan proyekmu? Apa yang dilakukan dengan proyekmu? Kamu belum jelaskan itu. Ngomong. Katakan. Apabila kita menghidupkan saklarnya lampunya bakal hidup. Oke, jadi di sini terjadi perubahan apa? Listrik menjadi cahaya. Oke, jadi di pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok cahaya ini adalah menjelaskan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Sumber listriknya ada pada baterainya. Ya, ketika saklarnya dihidupkan atau dinyalakan, maka lampu-lampu yang ada di sana akan Menyala. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, kita tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut. Jadi sudah sampai semua ya kelompok kita ya. Oke.
diperbarukan atau tidak dapat diperbaharui, jadi kita harus hemat menggunakannya, ya. Apalagi dampak lain yang disebabkan itu adalah polusi. Nah, jadi kendaraan yang berbahan bakar minyak bumi itu mengeluarkan polusi sehingga itu juga dapat merusak lingkungan kita, ya. Nah, kemudian tadi ada juga listrik, menghemat listrik. Nah, kalian harus bijak juga menggunakan listrik. Maka dari itu kita harus hemat menggunakan energi listrik. Paham ya? Nah, oke. Sebelum guru lanjut ada pertanyaan lagi? Ya, oke, sudah puas ya. Kesimpulannya juga sudah dimengerti ya. Nah, setelah menyimpulkan pembelajaran, guru ingin menginformasikan bahwa evaluasi pembelajarannya seperti biasa guru akan kirimkan di grup WhatsApp kita. Ya, nah nanti kalian hari ini batas waktunya sampai jam 8, silahkan kerjakan evaluasi pembelajaran tentang sumber-sumber energi. Ya, jangan lupa ya. Oke, nah karena sudah berakhir pembelajarannya, guru ingin mengucapkan terima kasih telah mendiskusikan pertanyaan dan jawaban kalian tadi. Kemudian ini guru harapkan menjadi awal yang baik untuk kita bisa bijak menggunakan sumber energi. Ya, oke? Ya, sudah cukup ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Sekarang kita tutup pembelajarannya dengan lagu apa ya? Ada yang mau mencoba lagu? Lagu Anom. Oke, coba menyanyikan lagu Anom ya. 1, 2, 3. Doanya biar guru saja yang pimpin ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pelajaran